Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Miss Putri dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar, mari kita awali dengan berdoa. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Miss Putri akan cek kesiapan teman-teman. Teman-teman sudah siap untuk belajar? Oke, baik. Jika sudah siap, persiapkan buku PAI-nya. Kita akan masih membahas tentang perilaku hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Setelah kemarin teman-teman membahas sikap tanggung jawab, nah kira-kira hari ini sikap apa ya yang kita akan bahas? Untuk lebih jelas, teman-teman simak video dari Miss Putri. Pada pertemuan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang sikap terpuji, yaitu sikap tawadu. Apa sih teman-teman sikap tawadu itu? Adakah dari kalian yang sudah mengetahuinya? Nah, baik. Jika misalkan teman-teman belum mengetahui arti dari sifat tawadu atau sikap tawadu, mari kita sama-sama pelajari. Namun, sebelum teman-teman masuk ke dalam pembahasan materi kita hari ini tentang pengertian sikap tawadu, ciri-ciri orang yang tawadu, serta hadis tentang tawadu dan contoh sikap tawadu dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman harus tahu terlebih dahulu nih tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai dalam pembelajaran kali ini. Apa saja sih kira-kira tujuannya? Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, teman-teman harus mampu mengetahui atau memahami makna atau arti dari kata tawadu atau dari sikap tawadu itu sendiri, serta bagaimana sih ciri-cirinya jika orang tersebut memiliki sifat yang tawadu. Nah, itu adalah tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, teman-teman harus mampu melafalkan dan menghafalkan hadis tentang tawadu. Nah, karena ini sikap terpuji sama seperti tanggung jawab, tawadu juga ternyata ada hadisnya. Artinya berarti kita sebagai orang muslim, khususnya umat muslim, anak soleh, solehah, wajib harus membiasakan diri memiliki sifat tawadu. Tujuan yang ketiga, selain teman-teman mampu dan mengetahui hadis dari tawadu, yaitu teman-teman harus bisa menerapkan sikap tawadu ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah 3 tujuan yang harus teman-teman capai dalam pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mencapai tujuan itu tersebut. Nah, baik. Sekarang kita sudah masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian dari tawadu. Oke, teman-teman, ada yang sudah tahu pengertian dari tawadu? Nah, baik, kita pelajari bersama-sama ya. Pengertian tawadu. Nah, tawadu sendiri itu artinya adalah rendah hati atau tidak sombong. Tidak sombong atas apa? Atas kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, biasanya kalau orang yang tawadu itu, dia menyadari bahwa semua yang dia miliki itu adalah anugerah atau pemberian dari Allah. Jadi sehingga di dalam diri dia itu tidak akan timbul rasa sombong. Nah, biasanya juga orang yang memiliki sifat tawadu itu adalah dia selalu rendah hati, serta selalu menjaga niatnya karena Allah. Jadi nih, kalau anak yang tawadu itu dalam kehidupan sehari-hari, dia selalu berpikir bahwa semuanya itu adalah
anugerah dari Allah, sehingga dia tidak akan memiliki sifat sombong. Nah, itu adalah pengertian dari sifat tawadu. Sekarang bagaimana sih ciri-ciri bahwa orang tersebut memiliki sikap tawadu? Yang pertama yaitu ramah dan senang bergaul dengan siapa saja. Kemudian yang kedua, tidak suka menonjolkan kelebihan yang dimilikinya. Nah, kalau misalnya dia memiliki kelebihan, misalnya dia memiliki kelebihannya lebih cerdas dibanding teman-temannya, tapi dia tidak terlalu menyombongkan diri. Kemudian ciri selanjutnya, menghormati orang lain walaupun berbeda pendapat. Jadi walaupun berbeda pendapat dengan teman yang lain, dia selalu menghormati pendapat orang lain dengan baik. Kemudian ciri selanjutnya yaitu sederhana dalam berpakaian, tidak bermewah-mewahan, tidak memamerkan apa yang ia miliki. Kemudian yang terakhir, dia selalu menghargai orang lain tanpa pandang bulu, mau itu laki-laki, perempuan, mau itu pintar atau tidak. Nah, dia selalu menghargai orang lain dengan baik. Nah, itu adalah ciri-ciri dari orang yang memiliki sifat tawadu. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah ciri-ciri tersebut ada pada diri teman-teman? Mudah-mudahan ada pada diri kita semua ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang hadis tawadu. Bagaimana bunyi dari hadis tawadu? Silakan teman-teman simak pelafalan yang Miss Putri lafalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha auha ilayya an tawaddu'u hatta la yafkharu ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahadin. Rawahu Muslim. Yang artinya, dari Qatadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, bersifat tawaduklah sehingga seseorang tidak merasa bangga terhadap orang lain dan seseorang tidak berbuat aniaya terhadap orang lain. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis tersebut tadi diriwayatkan oleh Muslim yang berkaitan dengan sifat tawadu. Teman-teman ingin tahu isi kandungan hadis tersebut itu apa saja? Oke, silahkan simak penjelasan berikutnya. Hadis tersebut memiliki beberapa isi kandungan yang berkaitan dengan sikap tawadu. Apa saja kira-kira isi kandungannya? Jadi di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ada keharusan setiap muslim memiliki sifat tawadu atau rendah hati. Kemudian yang kedua, maka setiap muslim yang tawadu pasti dia tidak akan merasa lebih baik dari orang lain, sehingga tidak menimbulkan sifat sombong. Kemudian yang ketiga, orang muslim yang memiliki sifat tawadu maka tidak akan menyakiti orang lain, baik dengan perkataannya maupun dengan perbuatannya. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengangkat derajat orang yang memiliki sifat tawadu. Nah, jadi teman-teman jika ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka salah satunya yaitu harus memiliki sifat tawadu. Kemudian yang kelima, orang yang tawadu pasti akan dicintai oleh Allah. Nah, selain kita diangkat derajatnya, kita juga insya Allah akan dicintai oleh Allah. Nah, jadi sebisa mungkin mari kita biasakan sama-sama sikap tawadu ini kita tanamkan, kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah isi kandungan yang berkaitan dengan hadis tentang tawadu. Sekarang, bagaimana cara kita menerapkan sikap tawadu dalam kehidupan sehari-hari? Oke, perhatikan contoh perilaku tawadu berikut ini. Yang pertama, senang bergaul dengan siapa saja.
Nah, biasanya anak yang memiliki sifat tawadu, dia tidak akan memilih-milih teman. Jadi ketika dalam berteman, ketika dalam bergaul, pasti dengan siapa saja, asalkan teman kita itu bisa mengajak kita ke dalam hal kebaikan. Kemudian yang kedua, kita harus selalu menghormati orang yang lebih tua. Nah, biasanya orang yang memiliki sifat tawadu, pasti dia akan selalu lebih menghormati orang yang lebih tua dari dia. Baik itu sebagai orang tuanya, ataupun sebagai gurunya, ataupun orang lain sekalipun. Jika usianya lebih tua dari dia, maka orang yang memiliki sifat tawadu pasti akan menghormatinya. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu orang yang memiliki sifat tawadu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberi kemudahan. Nah, karena tadi orang tawadu itu selalu sadar bahwa semua yang dimilikinya adalah anugerah dari Allah, maka cara terbaik supaya Allah memberikan apa yang Dia kehendaki kepada kita yaitu dengan cara berdoa. Nah, itu adalah beberapa contoh sikap tawadu yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan teman-teman bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, baik teman-teman yang soleh dan soleha, di sini Miss Putri akan memberikan beberapa kegiatan ayo melakukan yang harus teman-teman kerjakan. Yang pertama, untuk kegiatan hari ini, teman-teman silakan menyalin hadis tentang tanggung jawab beserta artinya pada buku tugas kalian masing-masing dengan baik dan benar. Kemudian, hadis tersebut silakan teman-teman lafalkan dan ulang-ulang sampai lancar. Nah, nanti di hari Jumat, khusus untuk kegiatan yang kedua, teman-teman menghafalkan hadis tersebut. Nah, disetorkannya kapan? Nanti disetorkannya ketika hari Jumat. Nah, jadi hari ini hanya menulis hadisnya saja. Setelah selesai menulis hadis, maka silakan teman-teman melanjutkan kegiatan ketiga, yaitu mengerjakan soal-soal latihan yang ada pada buku paket PAI 3A di halaman 53 dan 52 dengan baik dan benar. Jika jawaban esainya dirasa tidak muat di buku tersebut, boleh tuliskan di kertas atau di buku. Silakan teman-teman kerjakan ya. Terima kasih atas kerjasamanya teman-teman. Nah, baik teman-teman, itu tadi beberapa pembahasan mengenai sikap tawadu dan beberapa kegiatan yang harus teman-teman lakukan. Nah, sekarang masuk ke dalam kesimpulan, apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, tadi teman-teman sudah mempelajari pengertian dari tawadu. Apa itu pengertiannya? Yaitu sikap rendah hati atau tidak sombong atas kelebihan yang sudah diberikan oleh Allah. Biasanya orang yang tawadu itu selalu menyadari semua hal yang ada pada dirinya itu anugerah dari Allah. Dan mereka tidak akan merasa lebih baik dari orang lain, sehingga mereka tidak akan menyakiti orang lain dan selalu menghargai orang lain dengan baik ya. Dan Allah juga sudah berjanji dalam hadisnya bahwa akan mencintai dan mengangkat orang-orang yang tawadu. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa menanamkan sifat tawadu ini di dalam kehidupan sehari-hari dan membiasakannya. Nah, itu tadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya teman-teman ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa memahaminya ya. Oke, jika ada yang ditanyakan, silakan tanya ke Miss Putri, atau teman-teman bisa langsung tanyakan kepada ayah dan bunda, atau teman-teman silahkan baca kembali materi yang ada pada buku paketnya. Nah, baik teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, dan kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Oke, baik teman-teman, kita cukupkan dan kita akhiri dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih Soleh dan Soleha telah menyimak video pembelajaran hari ini. Silahkan kerjakan tugasnya dengan baik ya. Oke, Miss Putri cukupkan dan Miss Putri akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.